Ini akan menjawab pertanyaan kalian, kenapa kalian lihat gue di IGTV kadang gue bisa pakai kaos, kadang gue bisa pakai celana panjang, kadang gue pakai kayak kancut sama BH. Itu akan menjawabnya. Hello guys, welcome back to Sesi Talk. Ya ampun. Oke, di sesi talk kedua ini gue mau bahas kenapa sih pole dancer pakai baju-baju yang sangat minim menurut masyarakat pada umumnya. Video ini lebih ditujukan kepada orang-orang yang belum pernah coba pole dance, yang tidak tahu dunia pole dance gitu kan. Mungkin teman-teman pole dancer gue semua sudah paham lah kenapa kita harus berpakaian seperti ini. Basically kalau kalian ingin penjelasan singkat saja, kita akan bilang kita butuh skin contact ya. Kita butuh skin contact. Itu penjelasan so singkat. Tapi kalau kalian tertarik lebih jauh, maka gue bisa jabarkan berdasarkan apa yang sudah gue tahu selama ini lebih dalam lagi dengan mengkategorikan pole dance ke beberapa kategori, sehingga kalian ini akan menjawab pertanyaan kalian, kenapa kalian lihat gue di IGTV kadang gue bisa pakai kaos, kadang gue bisa pakai celana panjang, kadang gue pakai kayak kancut sama BH. Itu akan menjawabnya. Oke, gue akan coba jelasin dulu. Pertama, tiga kategori pole dance berdasarkan posisi tubuh. Mungkin gitu kali ya, gue juga nggak tahu istilahnya apa gitu. Nah, yang pertama itu adalah floor work. Namanya the floor. Artinya kita dance-nya itu di atas lantai ya, entah itu kita duduk, kita crawl, kita lay on floor, kita rolling, kita do whatever, tapi kita benar-benar on the floor, dan mostly kita nggak stand up gitu ya, namanya floor work. Jadi kita gosrek lantai, itu istilah gampangnya lah ya, floor work. Dan tanpa pole, jadi nggak pegang pole sama sekali, kita bisa melakukan semua trick itu tanpa pole. Kedua itu adalah around the pole. Jadi di kategori kedua ini mungkin kebanyakan kita stand di situ kita pirouette, di situ kita spin, muterin pole, do whatever trick, tapi we hold the pole gitu, kita pegang pole-nya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah on the pole. Untuk lebih gampangnya mungkin gue bilang ketika kaki lu nggak nyentuh pole untuk sekian detik gitu ya, untuk lebih dari 5 detik mungkin gitu ya. Ketika lu bisa bertahan di atas situ tanpa kaki lu menyentuh lantai, jadi benar-benar bergelantungan di pole gitu ya. Nah, di antara tiga kategori ini, di kategori ketiga itulah dimana seorang pole dancer membutuhkan banyak skin contact. Jadi kita benar-benar mengandalkan satu grip kita ya pasti. Kedua adalah other skin contact gitu kan, untuk support badan kita, entah itu ketiak, entah itu perut, pinggang gitu, entah itu nipit, entah itu neck, entah itu sini, shoulder blade gitu kan, entah itu shin kita, semua. Jadi dan itu depends on the trick yang akan kita perform. Jadi nggak sekaligus juga kali seluruh badan ya. Yang pasti tergantung trick gitu kan, dimana kita ada kadang butuh waist kita butuh ketiak kita, dan kita butuh pantat kita. Jadi kalau kalian ngikutin instastory gue pada saat practice gitu ya di kelas, ada kelihatan beberapa trik di mana guru gue suruh gue nonggi gitu, because kita memang membutuhkan kulit pantat kita untuk membuat kita stick to the pole gitu ya di saat kita di atas sana. Nah, bagaimana dengan dua kategori lainnya seperti floor work dan yang around the pole itu? Floor work sih kalau boleh gue bilang itu nggak butuh
skin contact sama sekali dengan lantai. Kita sudah balance di atas lantai, kita sudah stabil. Kalau around the pole juga minim juga, tergantung trik juga sih yang di perform. Mungkin kita butuh nip it somehow, kita butuh cat tag somehow, tapi tidak seberat tidak se-mandatory ketika kita berada di atas pole sana gitu ya. Butuh sedikit, mungkin nggak terlalu banyak, tergantung lagi, balik lagi ke trik yang kita perform. Jadi kurang lebih seperti itu yang gue sampaikan mengenai ini. Gue sambil ngeliatin tiang gue ya ngebayangin gitu ya, ketika kita floor work nggak perlu skin contact. Terus kenapa pada saat floor work nggak butuh skin contact, atau pada saat round the pole nggak butuh skin contact, gue tetap pakai baju yang seksi? Karena menjadi seksi itu adalah bagian dari pole dancer. Gue nggak tahu dengan teman-teman pole dancer gue lainnya, tapi buat gue pribadi, ketika gue sudah terjun ke dunia pole dance, ketika gue mulai kelas dengan hanya pakai sport bra dan short, yang waktu itu ya mirip-mirip celana dalam sih, cuma versi high waist gitu kan. Lama kelamaan tuh kayak gue menyukai sensualitas yang muncul dari diri gue, yang selama ini mungkin nggak pernah nongol karena gue takut dicap begini, cap begitu, begini oleh orang-orang di sekitar gue gitu kan ya. Tapi ketika gue masuk ke dunia pole dance, ketika gue sangat enjoy dengan pole dancing, dengan segala kostumnya seksi, dengan segala gerakannya yang menurut gue artistik, sensual, tapi challenging. Itu adalah kombinasi yang luar biasa menurut gue, dan itu yang menurut gue adalah empowering buat diri gue sendiri. Apalagi ketika itu bisa berhasil menurunkan berat badan gue, shaping my body to more muscular or tone gitu kan. Itu benar-benar hal yang luar biasa, bikin gue candu sama pole dance. Terus jadi even gue nggak butuh amat skin contact pada saat perform floor work, I still want to feel sexy. It's my body gitu ya. Gue merasa nggak ada orang yang berhak untuk menjudge gue atas apa yang gue inginkan. Menurut gue wanita berhak, sangat wajar dan berhak ketika mereka ingin merasa seksi. Dan itu sama halnya seperti kalau kaum pria ingin merasa gagah, ingin merasa maskulin, ingin merasa macho dengan caranya sendiri, bisa buka baju gitu kan. Lalu kenapa kita wanita tidak bisa pakai baju seksi seperti ini? Jadi menurut gue, opini gue seperti itu sih. So lagi-lagi kita punya hobi yang sama normalnya, seperti hobi berkuda, seperti hobi renang, hobi balet. Cuma kita punya kostum yang berbeda aja. Oke? So mungkin itu kurang lebih menjawab kenapa pole dancers pakai baju seksi pada awalnya. Terus kemudian kenapa ketika mereka ternyata tidak butuh skin contact pun mereka tetap ingin berpenampilan seksi. Nah, ada satu hal lagi yang ingin gue jelaskan. Ini mungkin berguna buat kalian yang ingin coba pole dance tapi bener-bener kepentok, nggak bisa or nggak mau pakai baju seksi. Jadi kalau konvensional pole bukan konvensional, apa ya? Jadi tiang yang biasa kita pakai itu adalah entah itu dari stainless, dari chrome, atau dari dua itu sih yang gue tahu, sisanya gue nggak ingat apa lagi gitu kan ya. Basically itu memang butuh skin contact, tapi ada satu exception di mana kalian bisa pakai baju lengkap ya. Ini juga baju lengkap sih, kita pakai atasan dan bawahan ya, maksudnya full tertutup gitu ya. Kita kan bisa pakai baju tangan panjang, kalian bisa pakai celana panjang dan still perform trick on the pole, jadi bisa bergelantungan di atas sana. Itu ketika kalian pakai silicone pole ya. Ketika kalian pakai silicone pole itu kalian bisa bebas di atas sana. Atau
kalau nggak tiang yang silikon, bajunya yang bersilikon. Ya itu jadi ada jenis-jenis baju pol di mana dia disebut dengan sticky legging gitu kan, atau itu biasanya cuma celana doang ya, baju so far belum ketemu. Jadi mereka combine pakai sticky legging, jadi celana panjang dengan atasan ya top yang kayak gini lah misalnya gitu. Oh ini Shibuya top dari Polar Coat. Iklan dulu. Tapi yang paling ini adalah silikon pol tadi, jadi tiangnya itu dilapisi dengan silikon. Gua sendiri belum pernah coba, nggak punya silikon pol, belum pernah coba, dan penasaran juga sih, pengen tahu how it feels-nya gitu kan. Tapi berdasarkan kata orang-orang gitu kan, katanya silikon pol itu memang sih jadi gampang stick to the pole-nya ketimbang kita pakai tiang stainless gitu kan. Tapi kekurangannya adalah ketika ada beberapa trik yang kita butuh sedikit sliding, dia tuh nggak mau slide saking lengketnya, dia nggak mau turun gitu, kita butuh sliding dikit gitu. Dan katanya juga bisa bikin burn to our skin karena gesekan fabric ya dengan kulit kita gitu, karena dia saking sticky-nya gitu kali ya, gue nggak paham juga, nggak bisa ngomong banyak. Tapi yang pasti kalian, itu adalah salah satu alternatif yang bisa kalian tempuh ketika kalian ingin perform trick on the pole dengan baju full, tangan panjang, celana panjang gitu. Tapi buat gue personal, meskipun gue punya tiang silikon gitu, tapi kayaknya gue kayak gak keren kalau gue nggak conquer tiang stainless ini. Jadi tiang stainless ini adalah tiang yang paling licin menurut pole dancers gitu ya, paling licin di antara tiang-tiang dengan coating-coating lainnya, misalnya brass, chrome, or powder coated gitu kan. Jadi menurut gue kalau bisa susah, kenapa harus yang gampang? Jadi kayak wah, ini tiang stainless aja kita bisa taklukkan, gimana tiang yang lain gitu kan. Nah, jadi challenge-nya banyak banget sih, dimana emang tahan kita kayak harus benar-benar stay gitu kan, badan juga nggak boleh licin. Jadi buat gue bisa menaklukkan tiang stainless itu keren. So segitu aja untuk hari ini, sampai jumpa di sesi talk berikutnya. Semoga apa yang gue share bisa bermanfaat, membuka mata, membuka hati, membuka pikiran. Bye bye.